Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kumalasari, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Asahan. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Buntupane 1 Atap. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A7 demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam karya. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau adalah pahlawan nasional dan pelopor pendidikan era kebangkitan nasional di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pada dasarnya kata pengajaran dan pendidikan memiliki makna yang berbeda. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses dalam memberi ilmu atau manfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha untuk persiapan dan persediaan segala kepentingan hidup manusia, baik di dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Beliau juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tirologi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan pendidik sebagai panutan yang memberi contoh dan ketauladanan kepada peserta didik. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, berarti di tengah pendidik sebagai pembangun semangat atau motivator yang bisa menggugah peserta didik. Ketiga, Tutwuri Handayani, berarti di belakang pendidik memberi dorongan dukungan kepada peserta didik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan bisa membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi pendidik dituntut untuk menjadi pamong bagi peserta didiknya agar siswa mencapai merdeka belajar. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan juga sejalan dengan kehidupan sosial budaya di daerah saya, yaitu Kabupaten Asahan. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang menjunjung tinggi budaya bekerja keras, mau bekerja dan bergotong royong, sesuai dengan moto Kabupaten Asahan yaitu Rambate Rata Raya, yang berarti bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Anak yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kodrat yang kuat dalam mengembangkan perilaku positif yang mereka miliki adalah anak Indonesia yang menjadi generasi unggul. Karena saya berasal dari suku Jawa, hal ini juga saya temukan dalam ungkapan Jawa yang berbunyi Rambate Rata Hayo, yang berupa yel-yel yang digunakan ketika sedang bergotong royong supaya lebih bersemangat sehingga tidak terasa lelah walaupun pekerjaan tersebut berat. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Dalam upaya memelihara kebudayaan kita harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Adapun prinsip melakukan perubahan ada 3 poin. Pertama, kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar budaya. Kedua, konvergensi, adalah pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Kemudian, yang berubah adalah budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini berhubungan dengan olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menajamkan perasaan, olah karsa memperkuat kemauan, dan pekerti membangkitkan tenaga atau menyehatkan jasmani. Pada prinsipnya,
pendidikan menghamba pada anak atau berpusat pada peserta didik. Para pendidik harus berorientasi pada anak karena masing-masing anak itu unik dan istimewa, sehingga terciptalah profil pelajar Pancasila. Saya adalah orang yang percaya bahwa adab lebih dahulu daripada ilmu. Ketika peserta didik sudah memahami karakter dan budaya positif, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan ilmu apapun yang mereka inginkan. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.